Shalom Bapak Ibu Sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita boleh kembali menyaksikan live streaming ibadah pencurahan Roh Kudus pada hari ini. Saya percaya Bapak Ibu semua yang menyaksikan ibadah ini malam hari ini adalah orang-orang yang rindu mengalami lawatan Tuhan, mengalami kuasa Roh Kudus. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita. Dan mari kita izinkan Roh Kudus bekerja malam hari ini. Haleluya. Mari Roh Kudus penuhi setiap kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Mari setiap kita yang rindu dari hati kita, kita mau katakan, Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi. Roh yang manis, yes Kau, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu. Kami buka hati kami, Roh Kudus. We worship you Lord. Kami bawa penyembahan kami. Jamalah kami, penuhi dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati. Yes God, ku buka hati. We worship you Lord. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, ini ungkapan hati kami yang rindu. Penuhi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ya Roh Kudus, kami mengasihimu. Haleluya. Mari kita buka hati kita dan sambil mengangkat tangan, mari sama-sama pujikan. Kiara laba shikara labo. Yes God. Jesus Lord. Jamalah kami dan penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati. tidak terbatas Tuhan. Tidak ada
ada yang mampu membatasi kuasa Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami. Roh-Mu hadir menjamah setiap hati yang rindu. Dengan kuasa Allah Maha jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha tinggi. Jamah kami, jamahlah kami. Haleluya, haleluya. Dengan kuasa Allah Maha tinggi. Ya Roh Kudus, mari penuhi hati kami. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu, kami perlu Roh Kudus-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Bapa. Glory, Roh Kudus-Mu yang saat ini memenuhi kami Tuhan, mengubahkan hati kami, menyegarkan jiwa kami Bapa. Hanya Roh Kudus-Mu saja yang kami mau Tuhan. Shiaralabaralabaralabaralabaralabos. Hikaralabash-hikaralabaralabaralabaralabashe. Urialamarsyande. Hiaralabashi. Kami meninggikan Kau Tuhan, kami mengagungkan Kau Bapa. Bahwa kami lebih, bahwa kami lebih lagi Roh Kudus. Shiaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Shikaralabaralabaralabaralabaralabar. Bahwa kami lebih lagi Roh Kudus. Kami tidak mau hanya cukup sampai di pelataran, tapi bahwa kami masuk lebih lagi. Kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami percaya ada kuasa di dalam hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih lagi ku cinta Kau,
Merasakan lebih lagi Roh Kudus. More Jesus, Lord. More Jesus. More Jesus, God. Hallelujah. Sembah Dia di dalam roh, sembah Dia. Tidak mau mengeraskan hati kami, Roh Kudus. Kami mau mengikuti pergerakan-Mu, Roh Kudus. Sebab kami perlu Roh Kudus. Ini yang kami rindu. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawa ku lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidup. Satu yang kami rindu,
bersamamu. Jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Dari dalam hati kami Tuhan, kami mau katakan, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Kami percaya kuasa-Mu mampu mengubahkan kami. Kuasa-Mu saja Tuhan yang mampu menjamah setiap kami dan mengubahkan kehidupan kami. Ini kerinduan kami, Roh Kudus. Jesus God. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu bekerja di antara kami Tuhan. Yes, God. Jamah kami dalam nama Yesus, urapi kami. Haleluya. 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 Kau jangkau setiap kami Tuhan. Engkau jangkau jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Engkau jangkau jemaat-Mu yang ada di mana saja Tuhan. Jangkau Roh Kudus, kami percaya kuasa-Mu menolong, menjamah, mengurapi Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kuasa yang bekerja. Yes, God. Ada roh yang bergerak Dalam nama Yesus. di antara kami dan setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Berkati kami Tuhan. Dengan segala kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus ambil alih setiap pemberitaan ini Tuhan. Rendahkan hidup kami, merendahkan hati kami. Kami izinkan Tuhan Kau berbicara atas kami. Berbicaralah Tuhan, kiranya kekuatan, pertolongan Tuhan melalui Roh Allah menjangkau setiap kami. Di dalam nama Yesus. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman ini dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan yang ada di rumah atau Bapak Ibu ada di mana saja. Ada satu pertemuan membahas tentang Roh Kudus Bapak Ibu. Dan ini terjadi, pernah terjadi. Jadi mengundang dari aliran-aliran gereja, mereka berkumpul. Apa fenomena dari Roh Kudus ini? Satu kegerakan yang aneh, satu gerakan yang mungkin sulit dipahami Bapak Ibu. Moderator bertanya kepada satu aliran, menurut Bapak,
apa Roh Kudus dari pandangan Bapak. Maka satu hamba Tuhan, satu pendeta dari aliran yang lain mengatakan Roh Kudus itu seperti ini, seperti itu, ada di ayat ini, ada di ayat itu. Roh Kudus itu seperti ini dan seperti itu. Sang moderator mengalihkan lagi kepada hamba Tuhan atau pandangan dari gereja aliran lain juga mengatakan, bagaimana menurut pandangan Bapak tentang Roh Kudus? Ini pun menjawab Bapak Ibu, menurut pengajaran ini, menurut buku itu dan menurut buku ini, menurut ayat itu dan ayat ini, menurut Alkitab di dalam kitab ini atau ayat ini, pasal ini, Roh Kudus itu seperti itu, Bapak. Tiba saatnya di cross check Bapak Ibu. Bapak sebagai perwakilan dari aliran gereja yang karismatik atau yang menganut Roh Kudus, apa menurut Bapak tentang Roh Kudus ini? Ya. Si Bapak ini, si hamba Tuhan ini yang aliran Roh Kudus ini Bapak Ibu, dia mengupas, mengambil jeruk, dia mengupas jeruk itu dan dia mengambil bagian jeruk itu dan dia makan Bapak Ibu. Terus dia tanya, Anda tahu apa rasanya yang saya makan, Bapak Ibu? Apakah Anda menikmati apa yang saya makan, Bapak Ibu? Roh Kudus bukanlah sekedar ajaran, Bapak Ibu. Roh Kudus bukan sekedar ilmu pengetahuan. Menurut ajaran ini, menurut ajaran itu, menurut buku ini dan menurut buku itu. Roh Kudus adalah satu impartasi roh yang harus dialami oleh setiap anak Tuhan. Kita tidak akan bisa mengerti apa kerja Roh Kudus ini. Dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes 14, sorry Bapak Ibu, saya bacakan. Yohanes pasal yang 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, Bapak Ibu. Dunia tidak mengenal Roh Kudus ini, Bapak Ibu. Aneh, apa itu Roh Kudus? Tetapi bagi kita sebagai anak Tuhan, Roh Kudus itu adalah satu pengalaman yang harus dialami, Bapak Ibu. Roh Kudus adalah satu pengalaman perjalanan iman kita yang harus kita lewati. Itu adalah satu fundamental iman, fundamental perjalanan roh yang harus dialami, Bapak Ibu. Tidak ada sesuatu yang spektakuler di dalam sejarah manusia. Tidak ada sesuatu yang dahsyat yang terjadi di dalam sejarah manusia
selain encounter Bapak Ibu. Pertemuan antara Allah yang adikodrati dengan manusia yang lemah dan tidak berarti. Ini adalah sesuatu hal yang spektakuler Bapak Ibu. Di dalam Kisah Para Rasul dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamos. Kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tidak ada satu hal yang spektakuler yang dialami oleh anak Tuhan ketika tidak mengalami encounter, pertemuan antara ilahi, kuasa adikodrati, bertemu dengan namanya manusia yang hina ini Bapak Ibu. Manusia yang penuh kelemahan, kekurangan. Ini adalah sesuatu yang dahsyat luar biasa Bapak Ibu. Saya mengalami satu peristiwa ini Bapak Ibu. Puji Tuhan, ibadah ini ada di tempat ini Bapak. Ketika saya ada di balkon belakang Bapak Ibu. Di balkon belakang saya berdoa sendirian Bapak Ibu. Hari Pantekosta waktu itu Bapak Ibu. Saya ada di tempat ini 10 hari pencurahan roh Bapak Ibu. Ketika saya duduk di belakang Bapak Ibu, saya rindu Tuhan jamah saya. Tuhan urapi saya. Saya memiliki pengalaman spiritual dengan Roh Kudus Bapak Ibu. Tetapi yang menarik ketika saya ada di tempat ini Bapak. Saya pejamkan mata, saya menyembah, memuji Tuhan Bapak Ibu. Mata saya tertutup. Dan saya melihat ada pusaran angin Bapak Ibu. Di tempat ini Bapak Ibu. Ada pusaran angin. Waktu itu belum balkon seperti ini Bapak Ibu. Dulu masih tinggi Bapak Ibu. Saya merasakan ada malaikat yang banyak turun di tempat ini Bapak Ibu. Saya merasakan balkon ini ada malaikat-malaikat Tuhan yang turun. Dan malaikat-malaikat itu seperti terbang Bapak Ibu. Saya merasakan di dalam pengalaman roh Bapak Ibu, mata saya tidak terbuka Bapak Ibu. Dan malaikat itu berterbangan di tempat ini Bapak Ibu, seperti pusaran itu Bapak Ibu. Dan ketika saya berdoa, seperti jubah malaikat itu menerpa wajah saya Bapak Ibu. Ada sesuatu yang lembut, ada sesuatu yang halus Bapak Ibu, yang menerpa wajah saya. Saya kira mungkin jubahnya malaikat atau apa, sayapnya malaikat yang ada di muka saya Bapak Ibu. Saya terus berdoa menyembah Tuhan, saya terus berdoa menyembah Tuhan. Saya merasakan Bapak Ibu, akhirnya mulut saya ini dingin Bapak Ibu. Saya merasakan mulut saya ini dingin. Saya pikir, kenapa kok dingin? Akhirnya mulut saya yang dingin ini akhirnya sampai terus. Hanya mulut saja Bapak Ibu. Tidak bagian tubuh yang lain. Hanya mulut saya saja. Merasakan dingin. Dan akhirnya sampai ke tenggorokan saya Bapak Ibu. Dari situ saya beberapa waktu kemudian saya berbahasa roh Bapak Ibu. Saya tidak tahu ngomong apa. Tetapi ada sesuatu yang diucapkan.
ada sesuatu yang menggerakkan mulut saya untuk ngomong sesuatu, Bapak Ibu. Tidak ada sesuatu yang luar biasa bagi orang-orang di dalam kegerakan akhir zaman ini, Bapak Ibu. Di dalam Kisah Para Rasul 2, 38 sampai 39, Bapak Ibu. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk mengampuni dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Roh Kudus itu unlimited time, Bapak Ibu. Bukan hanya pada waktu terjadi di Korintus, Bapak Ibu. Mereka penuh roh. Mereka dikaruniai roh. Atau bukan saja waktu gereja mula-mula. Mereka dipenuhi dengan roh. Tetapi dikatakan bahwa sebab bagi mula janji itu. Bagi kita saat ini. Mungkin ada banyak orang berpikiran, oh itu dulu, oh itu sudah lama, sekarang tidak zamannya. Karunia Roh Kudus tidak zamannya. Penuh dengan Roh Kudus tidak zamannya. Berbahasa lidah itu sudah kuno. Tapi ingat Bapak Ibu, apa yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul ini? Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, Bapak Ibu. Roh Kudus dipercayai bahwa ini kegerakan terakhir, gelombang kegerakan Tuhan yang terakhir, Bapak Ibu. Dan ini disampaikan bahwa kita harus penuh dengan roh. Itu bukan cerita usang, itu bukan teologi lama Bapak Ibu. Tetapi Injil mengatakan bahwa janji dipenuhi roh dan memiliki karunia roh itu adalah bagi kamu, kita saat ini. Dan akan diperlakukan juga bagi anak-anakmu. Dan dikatakan juga bagi orang yang masih jauh. Generasi berikutnya Bapak Ibu harus dipenuhi dengan roh Bapak Ibu. Sesuatu yang dahsyat di dalam perjalanan roh kita, perjalanan iman kita. Tidak ada sesuatu yang dahsyat selain encounter. Bagaimana manusia yang lemah ini ketemu dengan Allah yang adikodrati ini Bapak Ibu. Ini adalah puncak. Ini adalah puncak. Ini adalah puncak pengalaman spiritual seseorang Bapak Ibu. Ketika mengalami encounter, bagaimana dia bisa bertemu dengan Allah dan menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Dunamos, bukan tenaga pasif Bapak Ibu. Diartikan dalam bahasa aslinya adalah dunamos itu adalah tenaga aktif. Diimplementasikan dinamo. Yang menggerakkan kegerakan gereja mula-mula Bapak Ibu. Ketika mereka ada di dalam dunamos. Di mana mereka 30 orang, 120 orang
3.000 orang dan akhirnya mereka menjadi alat Tuhan. Dunamos itu Bapak Ibu, mengubah gereja, mengubah pribadi kita karena encounter, pertemuan manusia dengan Allah. Kiranya di dalam 10 hari pencurahan Roh Kudus ini Bapak Ibu mengalami encounter di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan, di mana kita bisa menikmati perjumpaan dengan Tuhan, di mana kita dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Dunamos itu menjadi kehidupan kita. Dimanapun kita berada, dimanapun apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Dunamos itu menjadi sumber kekuatan, sumber iman kita Bapak Ibu. Itu akan membuat kita menjadi orang yang endurance, orang yang memiliki ketahanan, orang yang memiliki kekuatan, kemampuan melewati segala kesulitan ini Bapak Ibu. Kita memiliki kemampuan, kekuatan di atas rata-rata. Karena apa Bapak Ibu? Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita dipenuhi dengan roh Tuhan. Kita dikuasai oleh Tuhan. Dan roh itu, unlimited source itu, dunamos itu menjadi sumber kekuatan, kemampuan kita di dalam Tuhan. Kiranya Bapak Ibu diberkati di dalam 10 hari pencurahan Roh Kudus ini. Jangan lewatkan Bapak Ibu. Jangan menganggap remeh, jangan membuat ibadah 10 hari ini ibadah biasa. Tidak Bapak Ibu. Janji itu bagi kamu, bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh. Janji ini berlaku untuk kita. Dan kiranya kita menjadi kuat di dalam Tuhan dan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan setiap jemaatmu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati sidang jemaat Tuhan. Sebagaimana dalam firman Tuhan, kamu akan memperoleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus turun di dalam hati kita, bekerja di dalam hati kita, memberikan kuasa yang aktif untuk kita boleh melakukan perkara yang besar. Percaya Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang bersama-sama dengan kami dalam streaming ini, bahwa saat ini Roh Kudus siap datang dan menghampiri, menjumpai Bapak Ibu sekalian untuk kita dijamah oleh Tuhan. Kalau saudara percaya bahwa hari ini engkau dijamah oleh Roh Kudus dan mau dijamah oleh Roh Kudus, angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia di hadapan Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan.
sembah Dia, pujilah Dia. Haleluya. Besaranmu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Haleluya. Sembah Dia, sembah Tuhan, sembah Tuhan, tinggikan nama Tuhan. I worship you, worship Jesus. Haleluya, haleluya. Angkat hati, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yalabalaya labor, yalabalaya labor, haleluya, yalabalaya labor. Kiralabalaya labalaya labalaya se. Kuralabalaya labor. Yarabalaya labor, inalabalaya labor, inalabalaya labor, inalabalaya labor. Oh, yalabalaya labalaya labor. Kami rindu Tuhan, kami rindu dijamah oleh kuasa-Mu, rindu dibaptis oleh Roh Kudus, rindu diberikan kuasa Roh Kudus. Kita karala paraya laborina labalaya. Kami buka hati kami buka hati kami, ya Ramalaya Lamo, untuk seluas-luasnya Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati. Roh Kudus tidak pernah terbatas. Inilah kerinduan kami. Kami rindu. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Nyatakan di hadapan Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, kerinduan-Mu akan membuat engkau dipenuhi dengan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Kami rindu. Aku rindu Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, aku rindu dijamah. Aku rindu Tuhan. Haleluya. Aku rindu Bapa. Yesus, Terima kasih. Tuhan, aku rindu. Katakan Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Amin. Haleluya.
barayalamu. Saat ini Yesus, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Tuh sama-sama katakan bersama-sama, ku rindu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Yesus, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Tuhan, ku rindu. Ku taruhkan tangan kirimu di dadamu sambil katakan, Tuhan, aku rindu saat ini. Yesus, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Tuhan, ku rindukan, jama tiap kerinduan kami. Oh Yesus, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Urapanmu, Roh Kudus mengurapi kami. Haleluya, pujilah Tuhan. Holy Spirit, Holy Spirit. Roh Kudus menjadi kebutuhan kami yang utama. Roh Kudus, oh Roh Kudus memimpin kami, menuntun kami. Oh haleluya, Roh Kudus menjamah kami. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Jamahanmu Roh Kudus membawa kemenangan di dalam kehidupan kami. Jamahan Roh Kudus membawa kelepasan, kebebasan di dalam hidup kami. Jamahan Roh Kudus membawa kekuatan daripada Tuhan Yesus. Jamahan Roh Kudus membawa kesembuhan bagi yang sakit. Kurala patakarala murina lamalaya lamu. Kurala malaya ramurina lamalaya lamu. Hiara malaya. Jesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan haleluya. 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 Uria sikona maraya. Jesus. Holy Spirit.
Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah, haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Ku jadi baru, ku jadi baru. Mari sama-sama, Yesus jamah, Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai, dan beri damai di hatiku. Semua berubah, haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Yesus jamah, haleluya. Yesus jamah senang dan beri damai, dan beri damai di hatiku. Oh Lord Jesus, semua telah berubah dan aku tahu Yesus, ku jadi sembuh, ku jadi sembuh. Yesus, ku jadi baru, ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah, ku jadi sembuh, ku jadi Shalom sidang jemaat, kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk kita memperingati 10 hari Pentakosta. Karena dengan demikian kita diingatkan kembali. Waktu para rasul mulai masuk di dalam pelayanan, mereka selalu bertanya kepada jemaat ke jemaat, apakah engkau sudah dibaptis oleh Roh Kudus ketika engkau menjadi percaya? Kenapa hal itu menjadi sangat penting bagi para rasul, Bapak Ibu? Karena ternyata itu juga menjadi pesan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Tunggu di Yerusalem. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Sebentar lagi engkau akan dibaptis oleh Roh Kudus. Seberapa penting baptisan Roh Kudus, Bapak Ibu? Di situ dikatakan, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Engkau akan menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Itu yang menjadi pesan terakhir Tuhan Yesus. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu ajar mereka sebagaimana aku mengajar engkau. Bapak Ibu, begitu pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maka di dalam firman Tuhan itu pun sudah dijanjikan jauh-jauh hari sebelum pencurahan Roh Kudus itu terjadi. Kenapa Bapak Ibu? Mari kita lihat di dalam Yoel. Di dalam Yoel pasal yang kedua di situ dikatakan, hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab
Diberikannya kepadamu hujan awal musim dengan adilnya. Diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Waktu kita membaca yang berikut, maka sampailah kita kepada ayat 28. Di situ dikatakan, kemudian, jadi ini peristiwa setelah janji Tuhan akan memberikan hujan awal dan hujan akhir. Maka kemudian di situ dikatakan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang tua akan mendapat mimpi dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Bapak Ibu, ini begitu penting. Sebab ini berbicara tentang pemulihan. Hujan awal, hujan akhir berbicara tentang bagaimana Tuhan memulihkan. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip. Itu berbicara bahwa Tuhan mau memulihkan kehidupan kita. Apapun kondisi kita hari ini, bagaimanapun situasi kondisi yang kita hadapi hari-hari ini, percayalah ada pemulihan, ada pembaharuan yang sudah Tuhan kerjakan. Dan itu berbicara Roh Kudus, Bapak Ibu. Sedemikian penting, kalau kita tidak mempunyai Roh Kudus, kita tidak akan menikmati pemulihan pembaharuan Tuhan. Kita tidak mungkin diberkati, kita tidak mungkin kita mengalami kekuatan, kesehatan, sukacita daripada Tuhan. Itu semua diberikan kepada kita. Itu yang terbaik sebagai pemberian Bapa di surga kepada setiap kita. Itu sebabnya 10 hari sepanjang mulai hari ini tetap di dalam doa-doa pencurahan Roh Kudus. Karena itu yang menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Bukan yang lain. Hari ini siapa yang kita andalkan? Apa yang sebenarnya menjadi kekuatan kita? Tidak ada Bapak Ibu. Selain Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kalau di saat-saat seperti ini, kami masih boleh memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Ini terus kami lakukan. Ini bukan sebuah kebiasaan, tapi ini peringatan dari Tuhan bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak akan dipulihkan. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan diperbaharui. Kita tidak tidak akan menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, tolong kepada setiap kami untuk mengerti, untuk kami sadar bahwa kami hanya perlu Roh Kudus dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Engkau memberi perintah kepada murid-murid, tunggu di Yerusalem sampai Engkau dipenuhi Roh Kudus. Karena itu sangat penting. Dan itu yang diberitakan para rasul. Untuk mereka, untuk jemaat demi jemaat dipenuhi oleh Roh Kudus. Hari ini Tuhan, penuhi setiap kami. Kami sadar kami lemah. Kami sadar kami tidak sanggup. Hanya kuasa yang dari atas itulah yang membuat kami sanggup. Dan hari ini itu dicurahkan kepada kita. Hari itu diberikan kepada kita melimpah. Jangan biarkan kami Tuhan terlewati. Setiap kami, baik orang tua, baik anak-anak muda, bahkan sampai kepada anak-anak. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebab Roh Kudus terus akan bekerja dalam kehidupan kami. Kalau hari-hari ini kami diingatkan kembali tentang kuasa, tentang Allah Roh Kudus dalam hidup kami. Biar itu menjadi peringatan bahwa Tuhan masih memberi kesempatan. Biar kami tidak akan melewatkan begitu saja. Kami akan terus bertekun, kami terus berdoa, kami terus mencari. Sebagaimana rusa merindukan ya air. Sebagaimana tanah yang kering menanti hujan daripada Tuhan. Hari ini jiwa kami haus akan Engkau. Puaskan dahaga jiwa kami. Dan hidupkan kembali melalui Roh-Mu di dalam hidup kami.
setiap kami Tuhan, malam hari ini, yang ada di dalam 10 hari Pentakosta ini, kami percaya Tuhan tidak akan melewatkan kami. Dan apapun yang menjadi masalah kami, waktu Tuhan menjamah kami, semuanya akan terselesaikan. Apa yang perlu menjadi kebutuhan tubuh kami, Tuhan sediakan. Apa yang menjadi kebutuhan jiwa kami, sukacita, damai, sejahtera, Tuhan akan limpahkan. Dan apa yang menjadi kebutuhan roh kami, yaitu Roh Kudus, akan Tuhan limpahkan. Itulah yang menjadi kebutuhan utama kami, dan kami tidak perlu yang lain Tuhan. Apa yang dapat kami andalkan hari-hari ini, tidak ada seorang pun yang bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Kami hanya perlu Tuhan dalam hidup kami. Tetap setia, tetap ada di dalam hari-hari pencurahan Roh Kudus. Dan lihat Tuhan akan bekerja di dalam hidupmu. Tuhan memberkati sidang jemaat, Tuhan melindungi sidang jemaat. Dengan wajahnya dia menyinari kita dan memberikan kasih karunia. Dan dengan wajahnya dia menghadapkan kepada kita damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah ada di hari pencurahan Roh Kudus yang pertama. Masih ada 10 hari ke depan. Saya berharap tetap setia dan jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati.